Konsep ketuhanan yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim kepada kita semua adalah konsep ketuhanan yang sangat visioner, yang jauh melampaui zamannya. Ketika di zaman Ibrahim itu, masyarakat yang sebetulnya sudah sangat maju di Sumeria, Mesopotamia, mereka bertuhan kepada Tuhan yang mereka bikin sendiri dalam bentuk patung-patung berhala, atau mempertuhankan dewa-dewi yang ada di langit, di berbagai tempat, di segala penjuru alam semesta ini, Tuhan yang politeistik. Justru Nabi Ibrahim mengajarkan untuk bertuhan hanya kepada Allah semata, Sang Penguasa alam semesta. Ini tentu adalah satu konsep ketuhanan yang sangat visioner yang mengajarkan bahwa Tuhan, penguasa alam semesta ini hanya satu dan satu-satunya. Ternyata dalam perkembangan peradaban manusia, tren ketuhanan di dalam peradaban manusia memang menuju kepada Tuhan yang satu dan satu-satunya, yang transendental, yang tidak mampu lagi dijangkau oleh akal pikiran manusia, dan ini ternyata menjadi tren ke masa depan. Seiring perkembangan peradaban manusia hingga sekarang, bahkan sampai akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 289. Hari ini kita persis berada di Hari Raya Idul Adha, di mana ini adalah satu hari raya yang memberikan pelajaran kepada kita terkait dengan jejak sejarah keteladanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Bahwa Islam ini adalah agama yang diwariskan sejak zamannya Nabi Ibrahim itu. Sejak zaman itulah Islam ini atau agama ini disebut sebagai agama Islam. Agama berserah diri yang kemudian diwariskan oleh Nabi Ibrahim kepada seluruh anak keturunannya dan kepada umat manusia yang mengikuti beliau sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita adalah berada di zamannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mengambil pelajaran utama dari yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim, sesungguhnya yang sangat menarik, paling menarik, warisan yang paling berharga adalah konsep ketauhidan yang diwariskan oleh beliau sebagai sebuah konsep ketuhanan yang sangat visioner, melampaui zamannya. Bahkan bukan hanya melampaui zaman, di zaman ketika beliau masih hidup, Nabi Ibrahim dan keluarganya masih hidup. Di zaman itu yang berkembang adalah agama pagan, di mana mereka menyembah, mengagung-agungkan, mempertuhan patung-patung berhala, dan kemudian sebagainya lagi mempertuhan dewa-dewi. Kita sudah membahas dalam sekian episode di akhir-akhir ini terkait dengan perkembangan konsep ketuhanan dalam peradaban manusia. Nah, khusus di hari ini karena kita sedang berada di Hari Raya Idul Adha di bulan Zulhijjah, di mana kita sedang merayakan Idul Adha dan ini menjadi warisan dari Nabi Ibrahim dan keluarganya, maka kita mencoba mengaitkan dan menggali akar konsep ketauhidan yang diajarkan dan diwariskan oleh Nabi Ibrahim kepada kita semua. Kita sudah membahas dalam episode-episode yang lalu terkait dengan periodisasi peradaban manusia terkait dengan konsep ketuhanan itu. Di mana awalnya di zaman prasejarah manusia bertuhan secara animisme dan dinamisme kepada benda-benda mati, kepada pepohonan, gunung-gunung, lautan, dan sebagainya termasuk jimat-jimat dan roh nenek moyang.
Kemudian setelah itu berkembang menuju kepada politeisme. Maka Nabi Ibrahim itu hidup di era ketika politeisme itu berkembang. Peradaban manusia sudah masuk ke dalam zaman sejarah, bukan prasejarah. Karena itu kalau kita telisik dalam sejarah Nabi Ibrahim itu hidup kira-kira di sekitar 4.000-5.000 tahun yang lalu. Atau sekitar 2.000 tahun sebelum Masehi. Beliau hidup di satu kawasan yang sangat subur, yang secara peradaban sudah cukup maju di zaman itu, yaitu di kawasan Mesopotamia. Kalau kita lihat sekarang ini berada di antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris, di kawasan Irak bagian selatan. Ada satu kota kecil di sana namanya Ur, di kawasan Babilonia, Sumeria, dan berada di kawasan yang disebut sebagai Mesopotamia itu, yaitu kawasan subur antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Beliau lahir di sana dalam peradaban yang sudah cukup maju. Dan di sanalah muncul peradaban maju untuk pertama kalinya yang ditandai dengan munculnya konsep tulisan, baca tulis. Maka kalau kita lacak dalam sejarah, kita menemukan bahwa catatan sejarah pertama dalam bentuk tulisan itu memang ada di kawasan Mesopotamia ini, di kawasan Sumeria ini, di mana huruf yang dikenal di sana, tulisan yang dikenal disebut sebagai huruf paku atau cuneiform. Karena itu, kalau kita kaitkan dengan zamannya Ibrahim hidup, di Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu sudah mengenal tulisan dan ajaran yang disampaikan kepada beliau itu disampaikan juga ke umatnya dalam bentuk tulisan yang dikenal sebagai Suhuf Ibrahim. Apa itu suhuf? Suhuf adalah lembaran-lembaran bertulis. Nah, kalau kita lacak dari era itu, maka memang sudah ada tulisan dalam bentuk huruf paku atau cuneiform itu. Nah, Nabi Ibrahim lahir di zaman itu, zaman sejarah di mana sudah muncul tulisan-tulisan itu. Tetapi menariknya ketika dikaitkan dengan konsep ketuhanan, di zaman itu yang berkembang adalah konsep ketuhanan yang politeistik. Menyembah banyak Tuhan dalam bentuk patung-patung dan segala macam sampai dewa-dewi. Maka di zaman peradaban Mesopotamia atau Sumeria itu, kita mengenal beberapa Tuhan dalam bentuk dewa-dewi itu. Maka kita mengenal misalnya di kalangan bangsa Sumeria itu ada dewa bulan yang dikenal dengan nama Nana atau Sin. Atau ada dewa matahari yang dikenal sebagai Shamash. Atau dewa langit yang dikenal sebagai Anunnaki dan seterusnya dan seterusnya. Nah, beliau lahir di wilayah itu, tetapi kemudian dikarenakan terjadi konflik dalam keyakinan bertuhan kepada dewa-dewi agama pagan itu, beliau akhirnya berhijrah meninggalkan kawasan Irak bagian selatan, kota Ur itu, menuju ke utara, ke arah Turki, ke arah Suria. Ada satu kota yang dikenal sebagai kota Haron, di mana beliau sempat tinggal di sana untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran ketuhanannya. Tetapi kemudian beliau melanjutkan lagi perjalanan dakwahnya itu menuju ke kawasan Kan'an, yaitu kawasan sekitar Palestina sekarang atau Israel, dan kemudian nyebrang sampai ke Mesir. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, maka Nabi Ibrahim ini melakukan perjalanan dakwahnya dimulai dari bagian selatan Irak menuju ke Turki, Suria, kemudian ke Israel sampai ke Mesir. Itu menjadi kawasan yang sangat aktif, dinamis, bahkan terhadap atau terkait dengan penyebaran peradaban manusia. Karena kawasan itu dikenal sebagai tempat persilangan dari perjalanan berbagai bangsa, berbagai negara, dari kawasan barat Afrika menuju ke timur, ke Turki, Suria, atau ke selatan sampai ke Jazirah Arabia, atau ke Asia Tengah, dan sebaliknya. Maka beliau berada di satu tempat persilangan yang kemudian memungkinkan dakwahnya itu menyebar ke berbagai penjuru bumi ini.
Nah, menariknya kalau kita lihat di era itu, baik di kawasan Mesopotamia maupun di Suria, di Turki, kemudian ke arah Mesir, Kan'an dan Mesir, yang berkembang adalah politeisme. Peradaban yang kedua yang berkembang setelah Mesopotamia adalah Mesir kuno. Jadi Nabi Ibrahim ini berada di zaman antara peradaban Sumeria atau peradaban Mesopotamia dan peradaban Mesir kuno. Karena di tahun-tahun itu, di kawasan Mesir kuno itu memang sedang berkuasa para Fir'aun. Nah, di sana ternyata juga bertuhan secara politeistik. Dikenal banyak dewa-dewi di sana. Ada dewa yang paling besar yang diagungkan oleh masyarakat Mesir, yaitu Amun-Ra misalnya. Atau ada dewa Horus, ada Dewi Isis, ada Petah dan sebagainya, mereka menyembah banyak Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim melakukan hijrah, perjalanan dakwahnya di kawasan-kawasan yang bertuhan secara politeistik itu. Nah, digambarkan oleh Al-Quran bahwa beliau kemudian merevolusi pemikiran konsep keagamaan yang politeistik itu menjadi konsep keagamaan yang bersifat monoteistik. Maka dalam sejarah peradaban, khususnya terkait dengan ketuhanan itu, beliau ini dikenal sebagai tokoh terdepan yang merevolusi pemikiran-pemikiran, konsep-konsep ketuhanan dari bersifat politeistik menjadi monoteistik. Maka di dalam Al-Quran bertebaran ayat-ayat yang menggambarkan tentang dakwah Nabi Ibrahim yang mencoba mengingatkan umatnya pada waktu itu di jalur dakwahnya itu supaya tidak bertuhan kepada patung-patung berhala, kepada dewa-dewi dan seterusnya, melainkan hanya bertuhan mengagungkan Allah sebagai penguasa alam semesta. Salah satunya misalnya digambarkan di dalam surat Al-Baqarah 258 ketika beliau melakukan perdebatan dengan penguasa pada waktu itu, yaitu Raja Namrud. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk. Idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumad zalimin. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, yaitu Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, aku dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat, lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini sangat menarik karena dua hal minimal. Yang pertama, ayat ini menggambarkan perdebatan antara Ibrahim dengan penguasa pada waktu itu, raja yang diberi kekuasaan dalam ayat ini digambarkan, di mana Ibrahim memperkenalkan semestinya Tuhan itu adalah Tuhan yang mampu menghidupkan dan mematikan. Dalam perspektif kehidupan sehari-hari, di mana manusia mengalami kehidupan dan kematian. Tetapi orang itu atau raja itu mendebat Ibrahim dengan mengatakan, kalau soal menghidupkan dan mematikan, aku juga bisa. Kalau seseorang aku bunuh, maka matilah dia. Artinya aku mematikan. Kalau aku biarkan hidup, maka aku menghidupkan. Nah, menariknya Ibrahim kemudian mengangkat topik itu menjadi lebih universal terkait dengan alam semesta. Bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan di barat. Kalau engkau berkuasa, maka baliklah itu, terbitkan di barat dan tenggelamkan di timur. Maka orang itu, raja itu pun kebingungan untuk memberikan jawabannya.
Artinya Ibrahim satu mengajak untuk melakukan dialog secara logis, secara rasional. Dan yang kedua, diberi gambaran bahwa Tuhan yang seharusnya adalah Tuhan yang maha segala-galanya, berkuasa bukan hanya di level bumi, di level keseharian seperti ini, melainkan meliputi seluruh alam semesta yang mengendalikan jagat raya dengan segala macam benda-benda langit yang ada di dalamnya. Sahabat sekalian, ini adalah sebuah revolusi pemikiran di zaman itu. Yang ini kemudian dilanjutkan di berbagai ayat-ayat lainnya yang secara konsisten Nabi Ibrahim menggambarkan tentang kehebatan, kemahakuasaan dari Tuhan yang diajarkan kepada Ibrahim dan kemudian diwariskan kepada kita semua itu. Misalnya yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 16. Wa Ibrahima idz qala liqaumihi ibudullaha wattaquh dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat ini secara umum menegaskan kepada umat Ibrahim pada waktu itu bahwa menyembah itu ya hanya kepada Allah saja. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Menarik di situ dikasih penegasan jika kamu mengetahui, artinya Ibrahim menjelaskan konsep ketuhanannya secara logis, secara rasional, secara keilmuan, supaya umatnya paham bahwa tidak pantas menyembah patung-patung berhala, menyembah dewa-dewi politeistik. Semua itu adalah tidak benar. Ketika diberikan argumentasi-argumentasi yang logis, rasional, masuk akal, bahkan ilmiah, bahwa Tuhan itu pastilah di seluruh alam ini hanya satu belaka yang menciptakan, yang mengendalikan, memelihara, dan sebagainya seluruh alam semesta dalam kesatuan keteraturan yang luar biasa ini. Maka ayat-ayat yang seperti ini bertaburan di dalam Al-Quran untuk memperkuat hujah Ibrahim itu. Kalau kita baca lagi misalnya di ayat yang berbeda dalam surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahima kana umatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif atau lurus. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Poin penting dari ayat ini satu menggambarkan bahwa Ibrahim adalah seorang teladan, seorang imam. Pantas dijadikan imam dikarenakan memberikan keteladanan, memberikan konsep-konsep pemikiran yang logis, rasional, masuk akal dalam khususnya konsep ketuhanannya. Ditambahkan lagi, dia adalah orang yang tidak mempersekutukan Allah, tidak mempersekutukan Tuhan. Artinya memurnikan ketauhidan bahwa Tuhan di seluruh alam semesta ini ya cuman satu dan satu-satunya yang maha berkuasa, maha segala-galanya. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 130, 131. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, berserah dirilah, Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Sungguh menarik ayat ini dengan mengatakan bahwa
orang-orang yang membenci agama Ibrahim tidak mengikuti apa yang dia ajarkan, dia sampaikan, dia teladankan, sesungguhnya adalah orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dikarenakan khususnya konsep ketauhidan yang diajarkan oleh Ibrahim ini adalah satu konsep yang sangat visioner, jauh melampaui zamannya sampai ke zaman sekarang, bahkan sampai ke masa depan. Di mana di ayat berikutnya digambarkan ketika Allah mengatakan kepada Ibrahim, aslim, berserah dirilah kepada Tuhan yang menguasai alam semesta itu, maka Ibrahim mengatakan, aslamtu lirabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta ini. Sahabat sekalian, kalau ini kita bicarakan di zaman itu menjadi satu konsep ketuhanan yang sangat visioner, yang jauh melampaui zamannya. Dan kemudian terbukti dalam peradaban sejarah manusia di mana konsep ketuhanannya terus berkembang, itu mengarah kepada konsep ketuhanan yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim ini. Bahwa alam semesta dengan segala keteraturannya ini sesungguhnya cuman dikuasai oleh satu sunatullah, satu hukum alam. Dan ini pasti dikendalikan oleh Tuhan yang satu dan satu-satunya. Kalau tidak, maka akan kacau balolah jagat raya ini. Itu adalah poin yang pertama tentang keesaan Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Dan yang kedua yang diajarkan oleh Ibrahim adalah Tuhan yang transendental, yang tidak terjangkau oleh pemikiran manusia. Dan itu diajarkan, digambarkan di dalam Al-Quran terkait dengan Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un itu. Di mana Tuhan yang diajarkan, diwariskan oleh Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad, kemudian diajarkan juga ke kita semua ini, itu adalah memberikan gambaran tentang Tuhan yang tidak bisa digambarkan atau tidak bisa diimajinasikan, didefinisikan, bahkan dijangkau oleh kemampuan kemanusiaan kita yang tidak serupa dengan apapun. Maka kalau ini kita bandingkan dengan perkembangan peradaban manusia, dengan persepsi terhadap konsep ketuhanan itu, semuanya mengarah ke sini, bahwa jagat raya ini diciptakan oleh satu kekuatan yang tidak ada batasnya. Sekaligus kekuatan itu adalah sesuatu eksistensi yang maha cerdas, maha teliti, maha bijaksana, maha berilmu dan segala-galanya, tetapi eksistensinya itu sama sekali tidak bisa digambarkan secara utuh oleh kemampuan kemanusiaan kita, yang kemudian dikenal sebagai konsep yang transendental. Nah, ini adalah satu ruang pemahaman atau satu ruang konsep ketuhanan yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim yang tidak akan pernah berakhir, dikarenakan memang ujungnya sudah diajarkan Al-Quran kepada kita semua bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak terjangkau oleh kemampuan kemanusiaan kita. Maka perkembangan sejauh apapun dalam peradaban manusia, dia akan masih berada di dalam koridor konsep yang disampaikan oleh Al-Quran Al-Karim. Bahwa Tuhan adalah laisa kamitslihi syai'un, dengan kekuasaan kehendak yang tidak ada batasnya dan kemudian digambarkan dalam Asmaul Husna. Maka di dalam Al-Quran digambarkan apa yang diwariskan oleh Ibrahim ini akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Beliau dan keluarganya dan keturunannya diabadikan namanya dan ajarannya sampai akhir zaman. Misalnya yang difirmankan Allah di dalam surat As-Saffat ayat 108. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Bahkan di dalam surat Shad ayat 45 digambarkan bahwa Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah orang-orang yang mewariskan karya-karya besar yang sangat visioner jauh ke masa depan. Wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim,
Ishak, dan Yakub yang mempunyai karya-karya besar dan pandangan yang jauh ke masa depan. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita terkait dengan apa yang bisa kita ambil dalam perayaan Idul Adha ini, khususnya terkait dengan warisan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan lebih utama lagi terkait dengan warisan beliau itu yang diajarkan oleh Al-Quran memang adalah terkait dengan konsep ketuhanan yang dikenal sebagai ketauhidan. Sebuah konsep ketuhanan yang jauh melampaui zamannya, sangat visioner ke masa depan, bahkan sampai akhir zaman. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.